Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allahu fil kitabil karim, yarfa'illahu alladhina minkum walladhina utul ilma darajat, al-ayah. Yang saya hormati dosen pengampuh Al-Ustadzah Mamlu'atun Nikmah, yang sekaligus yang saya takdimi. Baik, saya merekam di sini, saya membuat video di sini untuk memenuhi tugas UTS dari Ustadzah Mamlu'atun Nikmah. Oke, langsung saja. Saya akan mempresentasikan tentang pendekatan metode yang ini yang sudah saya buat konsepnya, pendekatan metode dan teknik pembelajaran bahasa Arab gitu. Sebelum kita masuk dalam ranah konteks ini, mungkin saya akan menjelaskan kenapa harus mempelajari tentang metode teknik pembelajaran dalam bahasa Arab. Karena kita sebagai calon guru itu memiliki sebuah potensi kepada anak didik kita untuk mengajar secara efektif dan efisien. Bagaimana caranya mengajar secara efektif dan efisien? Ialah dengan kita mengetahui metode apa yang harus kita pakai dan teknik pembelajaran apa yang harus kita gunakan. Gitu. Nah, di sini ada tiga poin. Yang pertama pendekatan, yang kedua metode, yang ketiga teknik. Nah, di setiap poin-poinnya terdapat subpoin tertentu. Oke? Apa itu subpoin tertentu? Subpoin ialah merupakan dari bagian-bagian dari poin-poin utama. Oke, contoh, saya kasih contoh. Di sini poin pertama itu ada pendekatan. Di sini ada 3 subpoin, yaitu 4 subpoin, yaitu humanistik, teknik, analisis, non analisis, dan komunikatif. Gitu. Jadi pendekatan ialah sebuah cara kita bagaimana agar kelas itu efektif dan efisien. Intinya itu. Jadi ada beberapa pendekatan. Yang pertama pendekatan humanistik. Apa sih pendekatan humanistik itu? Jadi pendekatan humanistik saya baca di makalahnya ialah teori pembelajaran humanistik yang lebih fokus kepada semangat dalam kegiatan belajar mengajar yang memberi warna dalam beberapa metode yang diaplikasikan. Guru sebagai fasilitator. Guru menyontohkan pada siswa terkait materi. Nah, jadi pendekatan humanistik ini lebih cenderung di mana guru itu memposisikan dirinya sebagai fasilitator. Artinya apa? Guru hanya menjadi pendamping bagi siswa untuk belajar dan mengekspor diri siswa berkarya, berinovatif gitu. Sekarang pendekatan teknik. Dalam sistem pendidikan realitas pembelajaran saat ini menuntut kreativitas dan inovasi game basic learning. Nah, kalau pendekatan teknik itu beda lagi, yang mana pendekatan teknik ini lebih memfokuskan murid-murid itu ke sebuah permainan edukasi. Itu teknik. Sedangkan ini ada yang analisis dan ada yang non analisis. Nah, kalau pendekatan yang analisis yaitu pendekatan yang mana kita harus mempelajari sebelum kita mempelajari suatu ilmu, kita harus menganalisa dulu. Artinya apa? Artinya pendekatan analisis ini butuh keilmuan tertentu. Contoh seperti nahwu sorof gitu, mempelajari kitab kuning gitu contohnya. Sedangkan yang non analisis ini pendekatan yang tidak menganalisa terlebih dahulu. Contoh
kita mempelajari takallum bil lughatil arabiyyah, kita ngomong pakai bahasa Arab, namun itu kita tidak mempelajari, cuma kita dialog biasa aja. Itu yang komunikatif ialah pendekatan secara komunikasi secara inherent, baik itu satu arah maupun dua arah gitu. Terus metode itu apa? Metode ialah sebuah caranya itu seperti apa, itu metode gitu. Nah, metode ada 3, ada qawaid, ada mubasyarah, ada silent why. Nah, di sini dijelaskan metode qawaid itu semacam metode yang mempelajari sebuah bahasa Arab. Mempelajari sebuah bahasa Arab. Oh ya, ini semacam metode qawaid ini semacam metode yang mempelajari bahasa Arab yang berbasis dengan teori. Oke, sedangkan yang mubasyarah ini yang mempelajari sebuah bahasa yang berbasis secara langsung, face to face gitu. Jadi kita ngomong bahasa ini langsung ke orangnya gitu. Terus silent why ini, silent ini berarti berdiam. Kalau why saya nggak tahu apa itu. Intinya silent why ini metode yang mana guru itu hanya diam dan mengamati bagaimana perkembangan siswa. Itu mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, itu murni dari saya, dan apabila ada kelebihan, itu mutlak dari Tuhan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.